أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan syiar-syiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala manusia bingung ketika Ramadan sudah mendekati kepada mereka. Kaum muslimin kadangkala bingung terhadap hal tersebut. Apa yang harus mereka persiapkan terhadap Ramadan yang sebentar lagi akan menghampiri kaum muslimin. Oleh karena itu, para ulama banyak memberikan bekal kepada kita. Di antara bekal yang diberikan oleh para ulama kepada kita adalah, yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengilmui Ramadan tersebut. Seorang muslim tidak akan bisa mengerjakan puasa Ramadan kalau mereka tidak mengilmuinya. Bagaimana mereka akan mengetahui pahala-pahala yang Allah berikan kepada mereka, sunnah-sunnah yang ada dalam Ramadan tersebut, kecuali mereka mengilmuinya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum beramal dan berucap. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin harus mempersiapkan bekal mereka dengan akidah yang benar, akidah yang sahihah, akidah yang akan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Allah satu-satunya adalah zat yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, yang dimintai pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini akan memberikan pahala Ramadan kita. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang sahihah. Itu bekal yang kedua. Bekal yang ketiga yang harus kita pegang untuk menyambut Ramadan tersebut adalah menanamkan sifat sabar dalam diri kita. Sabar merupakan kata yang amat sangat mudah untuk diucapkan oleh seorang muslim, tapi amat sangat sulit untuk dipraktekkan. Oleh karena itu, kita berusaha dalam menyambut bulan suci Ramadan itu dengan penuh kesabaran dan penuh ketabahan. Oleh karena itu, kata sabar, kata para ulama, berasal dari kata sabar, yang artinya tabah, patuh terhadap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Artinya mengamalkan sabar dalam menyambut bulan suci Ramadan, agar lalu kemudian ketika kita mengerjakan Ramadan tersebut ada hal-hal yang tertanam dalam diri kita, yaitu sifat as-sabar. Kemudian yang keempat yang harus kita tanamkan bekal untuk menyambut bulan suci Ramadan tersebut adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak akan bisa mengerjakan Ramadan, mereka tidak akan bisa mengerjakan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk diberikan kekuatan. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat tentang doa di pertengahan ayat tentang puasa. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah 186. Ketika Allah membahas tentang Ramadan pada ayat 100 yang ke-182 tentang Ramadan, Allah sebutkan 183 tentang Ramadan, 184 Allah berbicara tentang Ramadan, 186 Allah berbicara tentang doa bukan Ramadan. Tapi Allah menyatakan 187 Allah menyatakan juga tentang Ramadan. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tak kala menyebutkan di pertengahan ayat tentang puasa itu Allah cantumkan ayat tentang doa? Itu menunjukkan bahwa
puasa Ramadan itu bulan disebut dengan syahrul Quran, yaitu seorang hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa di bulan tersebut karena tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Bekal yang kelima yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah selalu meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala, memamurkan masjid Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan cara kita beramai-ramai pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah. Ulaika fa asa ayyakunu minal muhtadin." Hanya saja mereka-mereka yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat tarawih, qiyamul lail, kemudian mereka menunaikan zakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat tersebut, fa asa ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin dan umat Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 bekal untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira.